I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Dria Putri dengan nomor NPM 22510411 dan rekan saya. Nama saya Rizky Dia Maharani dengan NPM 2251040333. Di sini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan sedikit materi yang akan kami sampaikan, yaitu berjudul Sejarah Daulah Umayyah II di Spanyol pada tahun 756 sampai 1492 Masehi. Nah, yang pertama yaitu Islam masuk ke Spanyol. Materi yang pertama, Islam masuk Spanyol. Sebagaimana telah disebutkan dalam sejarah Daulah Umayyah di Syria bahwa Islam masuk Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 sampai dengan 715. Salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk ke Spanyol lewat Afrika Utara, saat itu telah menjadi salah satu provinsi Daulah Umayyah. Islam masuk Spanyol dalam 2 gelombang. Yang pertama, pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik tahun 710 sampai dengan 712. Kedua, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 717. Pada gelombang pertama ada 3 pahlawan yang dapat dikatakan lebih berjasa memimpin pasukan Islam proses menaklukkan Spanyol. Mereka adalah yang pertama Tariq bin Malik sebagai pasukan perintis dan penyelidik. Yang kedua Tariq bin Ziyad sebagai pasukan penakluk. Mereka berangkat pada tahun 711 Masehi. Lalu yang terakhir ada Musa bin Nasir. Dia berangkat pasukan besar menyeberangi selat pada tahun 712 Masehi. Dan satu persatu kota yang dilaluinya dapat ditaklukkannya seperti Sardinia, Carmona, Seville, dan Merinda. Lalu yang kedua itu ada penduduk Spanyol sebelum masuk Islam. Penduduk Spanyol sebelum Islam masuk. Dulu Spanyol sebelum Islam masuk berada di bawah kerajaan Romawi. Bangsa Romawi dapat menguasai semenanjung itu pada tahun 133 Masehi. Nah, di masa pemerintahan mereka ini masuk pula sejumlah besar orang-orang Yahudi. Suku-suku Pandal pada abad ke-5 Masehi dapat menyerang bangsa Romawi. Sejak itu, nama Spanyol berubah menjadi Andalusia, yaitu negeri bangsa Pandal. Bangsa Arab kemudian menamainya dengan Al-Andalusia, yang lebih dikenal dengan nama Andalusia. Para budak dipaksa untuk bekerja di lahan pertanian milik para penguasa. Lapisan menengah masyarakat Spanyol dipaksa menanggung beban sebagai sumber pendapatan dan belanja negara dengan berbagai jenis pajak dan pihak yang menghimpun kekayaan untuk diserahkan kepada para penguasa. Nah, para rahib Kristen berhasil mengeluarkan berbagai perintah dan saksi yang sangat keras kepada setiap orang yang enggan menerima dan menjadi pemeluk agama Masehi. Akibatnya, rakyat menjadi menderita sengsara dan tertekan. Nah, sewaktu kawasan ini dikuasai kerajaan Gatia, dia sering menghancurkan penduduk untuk melakukan kerusuhan-kerusuhan dan menentang kekuasaan Islam. Tetapi setelah kawasan ini benar-benar dapat dikuasai umat Islam, mereka dapat memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi umat Islam dalam menaklukkan Spanyol. Yang ketiga yaitu faktor-faktor mudahnya menaklukkan Spanyol. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam pada penyerangan pertama tidak lepas dari adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang menguntungkan. Faktor internalnya adalah kondisi umat Islam di mana mulai penguasa, tokoh-tokoh, pejuang, dan prajurit Islam yang ikut andil dalam penaklukan Spanyol merupakan orang-orang pilihan. Lalu, faktor eksternalnya ialah kondisi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi negeri Spanyol dalam keadaan rapuh dan menyedihkan. Lalu selanjutnya ada komposisi penduduk Spanyol. Komposisi penduduk Spanyol. Penduduk Andalusia terdiri dari banyak suku, antara lain Arab, Barbar, Spanyol, dan Yahudi. Nah, orang-orang Barbar banyak tinggal di daerah-daerah perbukitan yang kering dan tandus di bagian utara negeri itu, berhadapan langsung dengan basis-basis kekuatan Nasrani, padahal orang Arab menempati lembah-lembah yang subur dan jauh dari ancaman orang Nasrani. Itu sebabnya ketidakpuasan orang Barbar terhadap orang Arab menjadi penyulut bagi terjadinya perang antara mereka. Nah, orang Spanyol terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang telah memeluk Islam, yang kedua yaitu kelompok yang tetap pada keyakinannya tetapi meniru adat kebiasaan orang Arab, baik bertingkah laku maupun bertutur kata. Mereka disebut Spanyol mustaribah. Dan yang ketiga
yaitu kelompok yang tetap berpegang teguh pada agama nenek moyangnya semula dan warisan nenek moyangnya. Tidak sedikit di antara pemeluk agama Nasrani ini yang menjadi pejabat sipil, militer, dan bahkan sebagai pemungut pajak serta menikmati kebebasan beragama yang cukup luas. Sedangkan orang Yahudi banyak datang ke Spanyol pada tahun 133 Masehi bersamaan dengan bangsa Romawi menguasai Spanyol. Nah, yang kelima yaitu periodisasi pemerintahan Islam di Spanyol. Sejak Islam masuk Spanyol sampai berakhirnya kerajaan Islam di sana, lebih dari 7 abad, pemerintah Islam dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama 710 sampai dengan 755 Masehi, lalu periode yang kedua ada 756 sampai dengan 912 Masehi. Periode yang ketiga itu ada tahun 912 sampai dengan 1012 Masehi. Periode yang terakhir pada tahun 1009 sampai dengan 1492 Masehi. Selanjutnya, pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Pada pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol, pada periode kedua adalah pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Sebagai pendirinya adalah Abdul Ar-Rahman I. Dia adalah cucu Khalifah Umayyah ke-10 yaitu Hisham. Abdul Rahman datang ke Spanyol setelah mengembara selama 5 tahun di Palestina. Abdul Rahman menyatakan diri menjadi penguasa Spanyol pada tahun 756 Masehi sebagai seorang amir yang merdeka dari kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Rahman I menjadikan Cordova sebagai pusat ilmu dan kebudayaan yang paling menarik di Eropa. Dia mengembangkan seni kesastraan sehingga banyak menarik minat cendekiawan datang ke istananya. Sebagai seorang administrator, Abdul Rahman I membagi pemerintahannya ke dalam 6 provinsi. Setiap provinsi di bawah seseorang gubernur. Hasim I memerintah menggantikan ayahnya Abdul Rahman I. Dia dapat lagi memperluas kekuasaan karena Saragossa dan Barcelona mengaku pula kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol. Hasim I adalah seorang penguasa yang takwa, adil, lemah lembut, dan dermawan, serta sangat taat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Hakam I memerintah menggantikan ayahnya Hisham I. Dia suka kemewahan dan hibur-hiburan. Perangainya tidak baik dan tidak mulia karena suka dan sangat candu minum anggur dan mabuk-mabukan. Pemberontakan silih berganti, habis dari kaum Faqih, muncul lagi dari pamannya Sulaiman dan Abdullah. Hakam digantikan oleh anaknya Abdurrahman II. Abdurrahman II sangat mencintai kesenian dan kesastraan dan mencintai masyarakat yang berbakat dan berilmu, sehingga para seniman dan cendekiawan berbuyun-buyun mengunjungi istananya. Abdurrahman II menjadikan Qadfada sebagai Baghdad kedua. Selanjutnya yaitu kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada periode ketiga, Abdurrahman III menggantikan ayahnya naik tahta dalam usia 23 tahun pada tahun 912 Masehi, memakai gelar khalifah. Selama ini penguasa Daulah Umayyah di Spanyol sudah puas dengan gelar amir, tetapi pada masa pemerintahan Abdurrahman Nasir, dia menggunakan gelar khalifah didorong oleh lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah di Baghdad karena mereka hanya boneka-boneka di tangan Bani Buwahi. Meskipun banyak rintangan-rintangan, tetapi Abdurrahman berhasil menjadikan Daulah Umayyah kuat, kokoh, dan lebih besar dari pemerintah sebelumnya. Selanjutnya yang ke-8 ada kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Dengan demikian, pengaruhan peradaban Islam Spanyol telah dapat melahirkan 3 gerakan penting bagi kebangkitan Eropa. Pertama, gerakan kebangkitan kembali kebudayaan Islam Yunani kuno dan klasik. Kedua yaitu gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Ketiga yaitu gerakan rasionalisme pada abad yang ke-9 yaitu faktor-faktor kemunduran pemerintahan. Adapun yang menjadi faktor kemunduran Islam di Spanyol terdapat beberapa penyebab, bagi diantaranya kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol, yaitu yang pertama konflik sesama Muslim, yaitu perpecahan politik pada masa Muluk at-Taif. Lalu yang kedua ada konflik dengan Kristen. Sangat disayangkan para penguasa dan penakluk Muslim ke Spanyol dulu tidak
melakukan Islamisasi secara sempurna. Akibatnya, kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan dan perlawanan antara Islam dan Kristen. Lalu yang ketiga ada kesulitan ekonomi. Di mana-mana negara, termasuk negara Spanyol, apabila mengalami kesulitan ekonomi dapat mengakibatkan suatu kehancuran. Lalu yang terakhir ada letak geografis yang terpencil. Letak geografis Spanyol bagi dunia lainnya masih kecil karena dia berada di belahan Eropa, sementara Islam lainnya ada di belahan Asia dan Afrika. Dan yang terakhir ada pengaruh peradaban Islam Spanyol bagi kebangkitan Eropa. Pengaruh peradaban Islam Spanyol bagi kebangkitan Eropa. Kemajuan Eropa saat ini tidak dapat dipungkiri banyak berutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik, termasuk yang di Baghdad dan terutama yang di Spanyol. Pengaruh peradaban Islam yang terpenting dari Spanyol adalah pertama pemikiran Ibnu Rushd. Pemikirannya dapat melepaskan orang Eropa dari belenggu taklid yang sudah berurat berakar dan menganjurkan kebebasan berpikir. Kedua yaitu saluran lainnya adalah melalui mahasiswa-mahasiswa Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol. Sekian materi dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.